Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil observasi mengenai struktur organisasi dan manajemen pada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Bengkel APEK atau Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung. Kami memilih Bengkel APEK sebagai objek observasi karena lembaga ini memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pendidikan, advokasi sosial, serta pengembangan kapasitas masyarakat. Selain itu, Bengkel APEK aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pengembalian kebijakan publik. Melalui observasi ini, kami ingin memahami secara langsung bagaimana sebuah LSM merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat. Kami juga ingin mempelajari struktur organisasi, sistem manajemen, serta mekanisme kerja yang diterapkan dalam lembaga tersebut. Mengetahui ini sangat relevan dengan bidang studi administrasi publik yang mempelajari tata kelola organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pengantar dari kami. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Bengkel APEK atau Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung didirikan pada tanggal 26 Januari 2006. Lembaga ini hadir karena pada saat itu suara masyarakat sipil, khususnya masyarakat desa, perempuan, dan kelompok rentan masih kurang didengar. Oleh karena itu, Bengkel APEK berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat, memperkuat masyarakat sipil, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan partisipatif. Visi Bengkel APEK adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya, kritis, dan aktif dalam pembangunan, terutama di wilayah pedesaan. Sedangkan misinya meliputi pemberdayaan masyarakat desa, memperkuat jaringan masyarakat sipil, meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu menyuarakan kepentingannya, serta mendorong pembangunan desa yang partisipatif dan berpihak kepada masyarakat kecil. Saat ini, Bengkel APEK menjalankan berbagai program, diantaranya program pemberdayaan masyarakat desa, penguatan jaringan masyarakat sipil, pendampingan desa, pendidikan dan edukasi kampung, penguatan organisasi masyarakat dalam bidang pelayanan publik seperti kesehatan, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. Adapun sasaran utama dari program-program tersebut adalah masyarakat desa, terutama perempuan, anak-anak, orang tua tunggal, kelompok masyarakat yang kurang mendapat perhatian, serta masyarakat sipil yang perlu diperkuat kapasitasnya agar mampu terlibat aktif dalam pembangunan. Dalam aspek perencanaan, Bengkel APEK menyusun program berdasarkan rencana strategis atau Renstra yang menjadi pedoman pelaksanaan program dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Dari Renstra tersebut, kemudian diturunkan ke dalam program kerja tahunan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebelum menyusun program kerja, terdapat beberapa pertimbangan yang diperhatikan, yaitu visi dan misi lembaga, kondisi serta kebutuhan masyarakat, serta evaluasi program sebelumnya, isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat, serta kesesuaian program dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif. Bengkel APEK melakukan asesmen kepada masyarakat untuk mengetahui kebutuhan nyata di lapangan sehingga program yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Penentuan prioritas program dilakukan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat, hasil asesmen lapangan, manfaat program bagi masyarakat,
kemampuan lembaga dalam melaksanakan program, serta kesesuaian dengan renstra organisasi. Dalam aspek pengorganisasian, struktur organisasi Bengkel APEK dipimpin oleh seorang koordinator umum yang dibantu oleh 2 wakil, yaitu bidang program dan bidang keuangan. Selain itu, terdapat staf dan pelaksana program yang memiliki tugas sesuai bidang masing-masing. Pembagian tugas dilakukan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Koordinator umum bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi, bidang program bertanggung jawab pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan bidang keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan anggaran. Untuk menjadi bagian dari Bengkel APEK, seseorang diharapkan memiliki komitmen terhadap isu sosial, mampu bekerja sama dalam tim, siap bekerja di tengah masyarakat, mampu bekerja di bawah tekanan, serta memiliki kemauan untuk terus belajar. Kerjasama antar tim dijaga melalui komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, rapat rutin, keterbukaan antar anggota, serta koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam aspek kepemimpinan, Bengkel APEK menerapkan gaya kepemimpinan situasional. Artinya, pimpinan dapat bersikap tegas dalam kondisi tertentu, namun tetap membuka ruang diskusi dan partisipasi anggota sesuai kebutuhan situasi. Pimpinan juga memotivasi anggota dengan memberikan arahan yang jelas, melibatkan anggota dalam berbagai kegiatan, memberikan kepercayaan sesuai tanggung jawab, serta membangun hubungan kerja yang saling mendukung. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam tim, penyelesaiannya dilakukan melalui diskusi dan koordinasi untuk memperoleh keputusan terbaik demi kepentingan organisasi. Indikator keberhasilan program antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat, tumbuhnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk berubah, adanya dampak nyata bagi pembangunan desa, serta tercapainya tujuan program yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, Bengkel APEK juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, menjaga keberlanjutan program, serta menghadapi persoalan internal organisasi. Untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi, Bengkel APEK menerapkan perencanaan strategis yang jelas, menjaga transparansi, melakukan evaluasi secara berkala, membangun jaringan dengan berbagai pihak, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan mitra. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Bengkel APEK adalah ketika mendampingi pembangunan sekolah dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan di desa, serta melalui kegiatan tersebut, organisasi dapat melihat secara langsung perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara umum, masyarakat memberikan respon yang positif terhadap kehadiran Bengkel APEK. Masyarakat mulai menunjukkan kepedulian, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan semakin berani menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan. Bengkel APEK juga berharap agar generasi muda, khususnya mahasiswa, terus belajar, memiliki kepedulian sosial, serta berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Menurut pihak Bengkel APEK, hal terpenting dalam manajemen organisasi sosial adalah keterbukaan dan transparansi. Selain itu, komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, tanggung jawab, dan komitmen bersama
juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi.